الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Ikhwani fid din, a'adzakumullah wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah perkumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini. Ketahuilah ikhwani fid din wa akhwati fillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Alangkah banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwasanya hidup dia di permukaan bumi ini semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak memahaminya. Dari mana? Dari kita perhatikan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, tempat ibadah. Bukankah itu salah satu bentuk syukur kepada Allah? Lihatlah rumah-rumah Allah, lihatlah masjid-masjid Allah, lihatlah di waktu subuh, berapa orang yang menjadi jamaah. Padahal di satu RT atau RW itu sekian kakak. Akan tetapi yang menjadi jamaah itu hanya bisa dihitung satu saf setengah. Seharusnya jamaah sholat subuh itu sebagaimana sholat Jumat. Dan ini kita risaukan, kenapa demikian? Alangkah jauhnya kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tidak bersyukurnya kita atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 5 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan 4 Februari 2025 Masehi. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid. Insyaallah kita memasuki bab yang ke-66. Dua bab yang terakhir. Bab yang ke-66 insyaallah. Sebelum kita menjelaskan tentang bab ini, sama-sama kita mempelajarinya, kita mengingatkan bahwa Sya'ban banyak keberkahan di dalam ini. Apa saja yang ada di bulan Sya'ban? Yang pertama, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan ini. Banyak hadisnya, diantaranya hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan dia mengatakan hadis ini, Syekh Albani mengatakan hadis ini sanadnya hasan, di mana beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasi anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan yang berada di antara bulan Rajab, bulan sebelumnya adalah bulan
salah satu bulan haram, dan setelahnya adalah bulan Ramadan yang banyak keberkahan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan amalan itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin. Di harian amalan kita itu diangkat di waktu subuh dan waktu asar. Catatan amalan kita itu harian. Adapun di pekanan itu di hari Senin dan hari Kamis. Dan sebagian ulama menjadikan ini dalil adanya puasa sunat Kamis. Meskipun ada penelitian yang orang meneliti hadis ini dhaif katanya. Akan tetapi a'immatul arba', imam yang 4 itu ada salat sunat puasa Kamis. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, di pembahasan fikih mereka ada puasa Kamis. Jadi jangan ragu kita dengan puasa Kamis. Seandainya ada mengatakan dhaif, silahkan saja. Tapi kita lebih percaya dengan ulama yang terdahulu yang membahas ini. Dan ini salah satu dalilnya bahwasanya amalan itu diangkat di hari Senin dan hari Kamis. Adapun untuk tahunannya adalah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu diangkat catatan amalan kita. Lalu kata Nabi SAW, fa'ahibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku menyukai ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku wa ana shaim, aku yang sedang berpuasa. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Bulan diangkatnya catatan amalan. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Bagi ibu-ibu muslimah, ingat, bagi yang masih ada hutang, yang belum mengqadha puasa Ramadannya, ini kesempatannya. Atau anak perempuan kita yang sudah baligh atau haid yang belum, ingatkan tentang qada puasa Ramadan, karena tidak terasa waktu berlalu. Kemudian bulan Sya'ban yang penuh berkah ini ada keberkahannya juga selain bulan Ramadan, yaitu bulan ini Syahrul Qura, bulannya para qari. Kalau ada orang mengatakan dia seorang yang tilawah Al-Quran tetapi di bulan Sya'ban ini tidak ada, berarti menyelisihi qori-qori di zaman dahulu. Qori zaman dahulu sudah mulai dengan Al-Quran. Jadi startnya itu bukan di bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban sudah mulai merutinkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tilawah sebanyak-banyaknya. Jadi ketika bulan Ramadan tidak berat lagi untuk memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim. Itu sedikit muqaddimah. Dan sekarang kita memasuki bab yang selanjutnya di dalam kitab Tauhid, yakni bab yang ke-66. Baik, tafadhol. Bismillah, bab yang ke-66. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Baik, muallif rahimahullah taala memberi bab di judul bab di bab yang ke-66 ini, babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid, wasaddihi turuqasy syirk, dan menutup segala jalan menuju syirik. Ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang meninggalkan dakwah tauhid, mendakwahkan syirik, sungguh aneh. Apa yang didakwahkannya? Apa yang didakwahkan? Jadi dakwah para nabi, para rasul, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid, lalu menutup segala pintu menuju kesyirikan. Coba dibaca bab yang ke-22. Bab yang ke-22. Apa? Baca bab yang ke-22. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada
Nah, apa samanya? Coba dalam di sini ma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqas syirk. Itu mungkin terjemahan. Adapun di bab yang kedua yang Arabnya babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Kalau di sini apa namanya himad tauhid. Ya, himad tauhid. Kalau di bab 22 janabat tauhid, itu bedanya. Jadi tindakan Rasulullah SAW sama memelihara tauhid dan menutup jalan menuju syirik. Jadi perbedaan ini di situ. Di bab yang ke-22 janabat tauhid. Janabat tauhid yaitu janabah junub apa namanya bahasa kitanya sisi sebelah adalah bagian dari tauhid. Jadi kalau bab yang ke-22 itu bagian dari. Adapun di sini hima itu pagar atau sekitar. Jadi bukan bagian dari tauhid, tapi sekitar tauhid. Ini misalnya tauhid yang pembahasan kita di bab yang di sekitarnya. Adapun yang sebelumnya itu termasuk bagian dari tauhid. Nah, itu perbedaannya. Supaya kita jelas apa di situ apa dibawakannya dalil di bab yang ke-22. La taj'alu buyutakum. Enggak, di hadis yang dibawakan di sini. La taj'alu buyutakum. La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida. Itu di sini muallif rahimahullah taala membawakan dalil di bab yang ke-22, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, dan jangan jadikan kuburku hari raya. Adapun hadis yang ke-66 nanti insyaallah kita bacakan juga. Cuman kata-kata anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami. Nah, jadi persamaan dari hadis ini persamaannya itu sama-sama mengantarkan kepada kesyirikan. Sama-sama bab ini bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Adapun perbedaan bab ini di bab yang ke-22 hukum asalnya haram. Haram jelas, tidak ada basa-basinya, haram. Karena dilarang untuk menjadikan kubur Nabi itu hari raya. Adapun di bab yang ke-66 ini bahwasanya hukum asalnya boleh. Sayyidina itu boleh. Hukum asalnya. Namun Nabi melarangnya pada hadis yang dibawakan di sini, khawatir Nabi. Jadi Nabi menutup celah untuk menuju kesyirikan. Itu bedanya. Taib. Jadi penekanan dari bab itu adalah di bab ini. Di bab ini. Kemudian hukum. Sebelum kita bahas hadisnya, dua hadis dibawakan di sini di bab ini. Hukum pengucapan Sayyidina hukumnya yang pertama, pendapat pertama itu makruh. Itu makruh secara mutlak, dibenci secara mutlak. Yang kedua, hukumnya makruh, dibenci diucapkan di depan Nabi. Jadi nanti di hadis ini disebutkan seperti di hadis Abdullah bin Syikhir, engkau adalah sayyid kami katanya. Jadi dikatakan di sini anta sayyiduna. Nabi tidak menyukainya. Itu pertama makruh mutlak. Yang kedua makruhnya itu apabila diucapkan di hadapan Nabi SAW. Adapun pendapat yang kedua itu boleh. Itu boleh. Di dalam Al-Quran ada kata sayyidina ini digunakan. Coba dalam surah Yusuf ayat 25. Siapa yang bacakan? Dalam surah Yusuf ayat 25. Tafadhol. Muazzan belum?
dari belakang hingga bayat, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu dibuka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud membuat seorang dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Di sini ada kata wal fayana sayyidaha ladal bab. Sayyidah, itu sayyidaha. Sayyidaha itu pemimpin, di sini diartikan suaminya. Baik. Yang kedua dalam surah Ali Imran ayat 39. Surah Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang memudahkan kalimat orang yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Jadi kata-kata wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Ini kisah yang sangat luar biasa ketika Zakaria istrinya divonis mandul tua, maka berdoa sebelum lihat ayat sebelumnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dengan doa yang sangat harap merintih. Akhirnya yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Dan itu Yahya itu belum ada nama sebelumnya. Yahya itu nama pertama untuk Nabi Yahya, yang sebelumnya belum ada penamaan dengan itu. Adapun dalam hadis itu sangat banyak, diantaranya dari hadis Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin keturunan Adam wala fakhar, dan tidak sombong, tapi aku tidak sombong. Jadi Nabi ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin anak cucu Adam, tetapi aku tidak sombong, kata Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang tua di sorga. Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang tua di sorga. Kemudian Hasan dan Husain begitu juga. Hal Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Jadi Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda di sorga. Kepada ada kisah Sa'ad bin Mu'az, insyaallah nanti kita bahas di bab ini. Ada ketika Sa'ad bin Mu'az datang dengan kendaraan himar, ketika itu terluka setelah perang Khandaq, kata Nabi SAW kepada kaumnya, kumu ila sayyidi, kata Nabi SAW, berdirilah kamu terhadap pemimpinmu. Kumu ila sayyidikum, berdirilah kamu terhadap pemimpinmu, maksudnya ke sukunya. Kemudian terhadap Bani Salamah, Nabi SAW juga pernah bertanya, man sayyidukum ya Bani Salimah, siapa pemimpinmu wahai Bani Salimah. Jadi kata-kata sayyid ini yang membolehkannya. Jadi hukum kata-kata sayyidina tadi ada dua. Sayyid tadi penggunanya ada dua. Yang pertama, pendapat pertama itu makruh. Ada makruh secara mutlak, ada makruh diucapkan di hadapan Nabi. Dan hadisnya ada di hadis Abdullah bin Sikhri nanti. Insyaallah kita bahas di hadis ini. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua boleh. Tadi kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 25, dalam surah Ali Imran ayat 39, dan hadis-hadis berapa hadis? 1 2 3 4 5 lebih kurang hadis kita sebutkan tentang bolehnya mengucapkan sayyidina. Taib. Jadi jelaslah bagi kita masalah hukum, maka kita kembali kepada kitab. Tafadhal.
tabaraka wa ta'ala. Fakuna wa afdaluna fadlan wa aqdamuna qawlan. Faqal qulu bi qawlikum aw ba'di qawlikum wa la yastajri yannakum asy-syaitan. Engkau adalah Sayyid, Tuhan kami. Maka beliau bersabda, Sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan yang paling agung kebaikannya di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa bagi kalian, dan janganlah terseret oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya jayyid. Di hadis ini disebutkan oleh Nabi bagaimana di hadis Abdullah bin Asy-Syikhir disebutkan bahwasanya ini ketika ada delegasi dari Bani Amir menemui Rasulullah SAW, jadi mengatakan yang sebagaimana kita sebutkan tadi, anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, tuan kami. Lalu Nabi menyanggah, dan ini dalil atas makruh mutlaknya sayyid tadi. Ini dalilnya, faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya pemimpin itu sebenarnya, sayyid itu sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan bahwasanya wa afdaluna, semua yang tadi dipuji. Lalu Nabi menyebutkan, sebut sebuah apa yang kamu ucapkan, maka semuanya itu kata Nabi SAW akan menyeret terseret oleh syaitan. Jadi Nabi menutup agar tidak terjadi ghulu, dan Nabi sudah berupaya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis itu disebutkan, beberapa hadis Nabi menyebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratan nasara ibni Maryam, innama abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jadi janganlah engkau memujiku sebagaimana orang-orang Nasara telah memujiku, tetapi katakanlah aku adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Jadi Nabi mengatakan demikian. Dan ungkapan-ungkapan yang lainnya kata Nabi SAW, innahu la yastaghitsu bi wa innama yastaghitsu billahi wa azza wa jalla. Tentang istighosah, Nabi juga melarang minta istighosah kepada Nabi SAW, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hadis yang semisal ini banyak beberapa hadis yang intinya semuanya hadis ini adalah agar itu terhadap pujian itu hati-hati juga. Wala takitum lamadhina fahsau fi wujuhihim turab. Apabila ada orang yang memuji di depanmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taburkanlah pasir pada wajah mereka. Dan malah pujian itu berbahaya bagi saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sabdanya yang lain, wa illaka qata'ata unuqu sahabak. Jadi pujian yang berlebihan, maksudnya berlebihan itu di depan saudara kita itu seolah kita telah memotong lehernya. Betapa banyak orang dipuji akhirnya itu apalagi terlalu berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Saking berbahayanya kata Nabi, ambil pasir dilemparkan ke wajahnya agar tidak memuji lagi tentang pujian. Ini sangat berbahaya. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji anta sayyiduna, Nabi tidak menyukainya. Yang sebagaimana tadi, la tatruni kama tatrun nasara ila ibni Maryam, janganlah engkau memujiku, berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Berlebihan, diangkat ke derajat ketuhanan, dan itu tidak diperbolehkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang lainnya, bahwasanya di hadis Anas, hadis Anas lebih jelas lagi. Hadis yang kedua pada bab ini, tafadhol. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, la khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina." Faqala, "Ya ayyuhan nas, qulu bi qawlikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad Abdullahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita, dan putra orang yang paling baik di antara kita, wahai Tuhan kita yang putra Tuhan kita. Maka ketika itu bersabdalah beliau, "Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat An-Nasai dan sanad Yai. Di hadis Anas ini yang harus kita perhatikan pelajarannya, yang pertama, apa kata Nabi? Nabi itu adalah Abdullah, hamba Allah. Itu harus kita camkan. Nabi itu adalah hamba sebagai seorang hamba Allah. Perhatikan di sini tidak ada derajat ketuhanan. Tidak ada bisa untuk mengabulkan doa, tidak ada. Jadi kadang-kadang orang meminta kepada Nabi itu tidak boleh. Syirik hukumnya. Ini dijelaskan di sini. Jadi Nabi itu hamba, sama manusia yang biasa. Yang melebihkannya adalah derajat kerasulannya. Itu yang membuat lebih. Yang beliau manusia biasa, tetapi ada amanah nubuwah, ada risalah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita camkan. Jangan sampai diangkat derajat beliau kepada derajat Khalik, sebagaimana Isa bin Maryam diangkat oleh orang-orang Nasara. Dan perhatikan bagaimana Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keturunan-keturunan yang mengaku keturunan anak cucu Nabi SAW. Nabi ketika dipuji itu langsung khawatir nanti diseret setan kepada hal kesyirikan. Sementara yang mengaku keturunan Nabi, perhatikan bagaimana perlakuan orang memuliakannya, terlalu berlebihan. Kita bukan dilarang untuk menghormati guru kita, memuliakan guru kita. Itu tidak dilarang, malahan itu memang ada anjurannya. Akan tetapi yang berlebihan, ini yang tidak boleh. Berlebihan. Seperti juga makanan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Begitu juga kita mengagungkan guru yang telah mengajarkan kita ini. Dan ini jual beli nasab di sini di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa, Jabodetabek itu laris. Tetapi ketika diminta tes DNA, tidak mau. Kan menjual agama Allah, menjual nasab. Kalau memang benar-benar keturunan Nabi SAW, ya silakan. Ada salah seorang ustadz kita, kalau tidak salah ini di kajian Ustadz Arman rahimahullah ta'ala, sekitar tahun 2006 atau 2000, sebelum beliau wafat, 2006 atau 2005, di kajian Riyadhus Shalihin, membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita buka kitab Riyadhus Shalihin di Limbungan, baru pertemuan pertama di Ahad yang lalu. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk mempelajarinya, mengambil faedah-faedah dalam bab-babnya. Kata Ustaz ketika itu,
ada temannya yang mengaku dari keturunan Nabi. Temannya sama-sama kuliah di UIM. Lalu kata kami, mahasiswa Indonesia yang waktu itu ada satu asrama dengan mahasiswa yang lainnya, diketawakan. Nama sama-sama mahasiswa, kita berteman dengan teman kita bagaimana bercanda, apalagi kalau orang bahasa awak gayang lah kan gitu kan. Kalau yo mana buktinya? Kalau ya mana buktinya? Lalu di musim liburan pulang dibawanya lah silsilahnya. Orang Arab itu kelebihannya silsilah mereka itu dijaga. Silsilah kita itu dijaga. Kalau kita paling itu kakek, di atas kakek itu sudah 4 tingkat ke atas itu sudah diragukan nih. Istilahnya banyak nggak mengatakan. Kalau seperti kami Rahmat Silaturahim bin Santiar bin Sailar, ayah dari kakek itu tidak dapat beritanya. Kemana bertanya, orang-orang sudah meninggal semuanya kan. Yang saudara-saudara bapak sudah meninggal. Ditanya ke sepupu yang tua, tidak tahu pula katanya kan. Jadi sampai di situ. Sementara orang itu sampai, dan memang beliau itu ada garis-garis semacam tambo itu sampai ujungnya ke salah satu anak Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi kalau keturunan Nabi situ, tapi yang lainnya kalau yang putra tidak satu pun, karena di waktu kecil sudah meninggal. Abdullah Qasim waktu kecil sudah meninggal. Siapa lagi? Ibrahim yang dengan Maria Kibtiyah umur 18 bulan sudah meninggal. Adapun dengan anaknya Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum itu tidak ada istilahnya. Seperti Zainab anaknya Ali yang bernama Ali, anaknya Umamah yang ketika Nabi menggendong waktu sholat, membuka pintu, lalu pas sujud Nabi menaruhnya sujud lalu diambil oleh Nabi. Gerakan-gerakan yang diperlukan. Ada teringat juga kisah Syekh. Kata Syekh, bagaimana, apa hukumnya menggerak-gerakkan? Jadi orang Arab tuh kalau kita sholat bagi haji yang umroh udah tahu tuh, kan sering benar-benarkan imamahnya itu. Apa hukumnya Syekh itu? Kata Syekh jawabannya, jangankan umamah saja, bayangkan Nabi menaruhnya. Jangankan umamah ditaruh digendong sama Nabi. Lalu kalau ruku ditaruh di bawah, sujud, lalu pas berdiri diambil lagi. Apalagi hanya imamah, betulnya tentu tidak membatalkan lah. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i agak ketat, 3 kali bergerak itu batal sholat. Kalau diambil dari hukuman. Cuman hukum itu bahwasanya itu tidak masalah gerakan-gerakan seperti itu. Kembali kita ke nasab tadi. Lalu sampai di situ, lalu kata Ustadz menceritakan, dan semua teman-teman dari Indonesia terkhusus Pekanbaru, kan biasa Pekanbaru aja temannya. Ini. Lalu kalau begitu tidak bisa nerima sedekah dan zakat karena ahlul bait. Itu sedikit tentang nasab yang kita sebutkan tadi. Bagaimana Nabi menutup agar tidak dimuliakan dengan berlebihan, sementara yang anehnya di negeri kita yang mengaku keturunan Nabi SAW itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. أشهد أن لا
pada ni kaitannya bab 6 ke sama je bab 22. Ya. Bab 22. Tapi ada perbedaannya. Lah dijelaskan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan tadi bahwa di hadis Anas bahwasanya di hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, perhatikan tingkat kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi ibadah beliau kita perhatikan di dalam sebuah hadis yang sahih di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mensaksikan langsung bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai bengkak betis Nabi, pecah-pecah tumitnya. Lamanya Nabi berdiri, lamanya ruku', lamanya sujud Nabi, dan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Ini bukti penghambaan Nabi kepada Rabbuna tabaraka wa taala. Sempurnanya penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika berdoa kepada Allah di waktu yang teramat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mulia, orang yang mempunyai jiwa yang tinggi,
di sepertiga malam terakhir keluar air mata Nabi, jenggot Nabi basah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyakan, bukankah engkau adalah utusan Allah? Bukankah engkau yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Seterusnya dijawab, bala, na'am, ya. Dijawab oleh Nabi SAW setiap pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya benar, ya benar. Lalu kata Nabi SAW di akhir hadis itu, afala akuna abdan syakura, apakah tidak selayaknya bagiku menjadi hamba? Perhatikan, hamba yang bersyukur. Karena Nabi adalah hamba Allah, abdullah, abduhu wa rasuluh. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sampai berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diangkat derajat Nabi. Ini harus kita ingatkan, karena ada orang yang meminta kepada Nabi umroh haji lalu berdoa ke arah kubur Nabi. Itu petugas itu melarang. Ya langsung haram. Tarik ya hadana, langsung tidak boleh. Lama-lama mengangkat tangan situ dimarahi oleh yang bertugas di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat-ayat pun kita mengetahui, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, perhatikan, abdina, fa'tu bi suratim mim misli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23, jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami, abdina, fa'tu bi suratim mim misli, maka datangkanlah, buatlah satu surat yang semisalnya, ila akhir al-ayah. Abdina, hamba Allah. Kemudian ini di bulan kemarin banyak perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, bukan sebagian tapi mayoritas, banyak melakukan di bulan Rajab peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ayat ini dibawakan. Surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini ada kata-kata abdihi, hambanya yang telah memperjalankan hambanya, dan ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Nabi diperjalankan dari Mekah di malam hari ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi dimi'rajkan ke atas langit. Bagaimana keadaan mulianya Nabi SAW, posisinya itu sebagai Rasulullah. Yang kedua, sebagai Rasulullah, tidak ada Nabi yang melakukan perjalanan sebagaimana Nabi SAW. Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, yang kedua, ketiga, yang keempat, yang keenam dengan Nabi Musa, yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Jibril pun di batas itu tidak bisa ngantar Nabi lagi, dan Nabi bisa ke atas. Bayangkan bagaimana mulianya Nabi sebagai kedudukannya Rasulullah sallallahu sebagai utusan Allah, yang Jibril tidak bisa ke Sidratul Muntaha, ke atas, itu Nabi bisa. Kata malaikat Jibril, tidak, udah habis batasnya untuk ke atas, tidak ada sampai sini, sementara Nabi bisa. Itulah bagaimana kedudukan selain hamba, Rasul. Dan di sini pelajarannya juga bagaimana pentingnya ibadah salat. Ketika ibadah disyariatkan di permukaan bumi, turun Jibril membawanya dari sisi Rabbul Alamin, akan tetapi untuk perintah salat Nabi dimi'rajkan sampai ke atas langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Alangkah pentingnya, alangkah agungnya ibadah salat terhadap kita. Jadi jangan kita lalaikan salat. Jangankan meninggalkannya, orang yang salat diancam, fawailul lil musallin. Orang yang salat pun diancam celaka atau neraka wel bagi orang yang melalaikan salat. Bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun. Lalu bagaimana orang yang tidak salat? Tentu lebih berat lagi hukumnya. Kemudian ketika turun, maka kita ketahui bagaimana perlakuan orang Quraisy
diumumkan, kita singkat pembahasannya dan pelajaran kita kepada pembenaran dari Abu Bakar. Dan disitulah gelar As-Siddiq. Ketika sebagian orang yang lemah imannya, dia beriman tapi lemah, ada yang tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tambah kafir dia. Apa gerangan Muhammad, dongeng apa ini? Mereka mengetahui karena li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai was-saif. Ketika orang-orang Quraisy berdagang ke Syam, berapa lama perjalanan, berbulan-bulan mereka baru kembali. Di musim panas ke Syam, di musim dingin ke Yaman. Apa perkara Muhammad ini? Lalu diangkat pula ke langit sebelum pagi subuh sudah datang kembali. Nah, adapun Abu Bakar, apakah beliau yang mengatakannya? Iya. Kalau beliau mengatakannya, iya. Bahkan lebih dari itu, tetap Abu Bakar mempercayai apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai Rasul, bagaimana tingginya kedudukan Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Jadi di Aqsa itu seluruh Nabi sholat di situ sampai Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang menjadi imamnya. Sebagaimana tadi bahwasannya ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin anak keturunan Adam wala fakhar. Tetapi aku tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu membenci mengarahkan pujian kepada beliau karena Nabi bisa pujian yang berlebih-lebihan itu berdampak yang tidak baik, baik terhadap orang yang memuji dan orang yang dipuji. Kemudian beliau pun ingin setan tidak bermain di situ, menutup segala apa yang upaya setan masuk itu. Karena senang memuji kepada seseorang akan bisa membanggakan diri orang yang dipuji. Itu, dan apabila sudah itu ada bangga dalam diri, maka tentu tauhid itu berkurang. Nah, itu bayang Nabi menjaga tauhid itu murni. Kemudian ibadah yang kita lakukan itu tidak akan tegak. Ibadah yang kita lakukan tidak tegak kecuali pada porosnya. Apa porosnya? Yaitu ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat. Ini dia ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kecintaan yang paling tinggi. Itu dia. Ketundukan yang sempurna dan kecintaan yang paling tinggi berputas pada poros itu. Itulah bentuk ibadah kita seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan ketundukan menuntut di situ, kesempurnaan itu adalah kepatuhan. Ada kepatuhan di situ. Ketaatan, kepatuhan, kemudian khauf, rasa takut, atau khasyah, rasa takut, kemudian sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus hadir di dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi kalau sudah ada dalam keadaan kecintaan seperti itu, tujuannya tidak akan tercapai kecuali cinta, orang yang mencintai akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita sudah posisi itu cinta kita, Allah akan mencintai kita. Allah akan balas cinta kita. Bayangkan betapa bahagianya seorang hamba ketika dia mencintai Rabbnya, Rabbnya pun mencintainya, dan akan seseorang itu akan membenci apa yang dibenci Allah. Seperti itu keadaannya. Kemudian derajat penghambaan ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah, itu harus menjauhkan hal-hal yang tadi pujian-pujian tadi. Itu harus dijauhi. Jadi kita tidak butuh pujian, rekomendasi dari manusia, pengakuan dari manusia, tidak. Kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sebenarnya. Bayangkan, pengakuan manusia itu tidak berpengaruh terhadap kita di akhirat, apalagi di dunia yang membahayakan kita. Yang kita butuhkan adalah pengakuan dari istilahnya Allah yang mengakui ibadah kita.
Itu yang kita harus capai di dalam mempelajari bab pertama sampai 66 ini. Itu buah dari perjalanan kita yang 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita berjalan di kitab Tauhid. Harus kita petik buahnya, yakni bagaimana ibadah kita itu kita tidak butuh dengan pengakuan manusia yang sama derajatnya dengan kita, hamba. Yang kita butuhkan adalah pengakuan diterimanya, diberi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari pelajaran salah satunya kitab Tauhid ini. Nah, ini harus kita hadirkan, harus kita benarkan amalan kita, harus kita sungguh-sungguhkan, harus kita hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu kita lakukan kehinaan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita. Di dunia kita berbahagia dengan kelapangan dada kita, dan kita merasakan kalau nikmat ibadah itu ada getaran jiwa yang begitu, dan itu kita rasakan sebelum kebahagiaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang apabila itu sudah ada bangga di dalam diri, maka itu sudah kita sebutkan hadisnya di apa namanya, ada sombong, ada bangga diri. Dulu pernah kita singgung juga. Di sini disebutkan lagi al-kibriya ridai. Jadi kesombongan itu adalah selendangku. Walai zamata izari. Begitu juga dengan apa namanya, tadi kesombongan, kemudian keagungan itu adalah kain penutupku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman naza'anni syai'an minhuma azabat. Dan barang siapa yang mengambil salah satu kedua selendangku atau keagunganku itu, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW di hadis, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi mithqalan dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga di dalam hati seseorang yang ada kesombongan. Nah, itu makanya dijauhi pujian itu. Kalau pujian itu ada, maka akan ada bangga diri kita, ada sombong kita. Jadi berusahalah kita untuk menerima seandainya itu ada masukan, kita butuh itu sebenarnya masukan, saran itu yang akan membuat kita berubah. Adapun pujian itu akan melalaikan kita. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi itu mencapai makom penghambaan yang sangat tinggi, sudah kita bahas tadi. Jadi ada beberapa yang harus kita bahas juga mengenai Sayyidina tadi, Sayyid tadi. Jadi inti dari pembahasan ini pada bagian akhir ini, bahwasanya orang yang sudah sampai meninggalkan pandangan manusia, maksudnya penilaian manusia, dan ingin meraih penilaian Allah Subhanahu wa taala, disitulah bentuk kemurnian tauhid tersebut. Disitulah bentuk kemurnian tauhid tersebut. Dan Nabi SAW di bab ini menjelaskan agar kemurnian tauhid itu terjaga dan agar tidak masuknya seorang kepada kesyirikan, salah satunya dengan meninggalkan melarang pujian tadi. Melarang pujian tadi yang di hadapan, dan itu bisa salah satu sebab jadi murninya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhnya dari kesyirikan. Mungkin untuk malam ini sampai di situ pembahasan kita, bahwasanya adapun tentang hukum-hukumnya tadi di awal tadi sudah kita bahas Pak Doni. Hukum tentang pujian ada 2 pendapat, ada makruh secara mutlak, ada juga makruh di hadapan Nabi SAW. Kemudian yang kedua boleh, kita bawakan juga di firman Allah. Beberapa ayat tadi itu kita ambil contoh di dalam surah Yusuf ayat
berapa tadi? Ayat 25 dalam surah Ali Imran ayat 39, hadis beberapa ungkapan kata Nabi SAW yang menggunakan said. Taib. Itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini bab yang ke-66 dan bab 1 sampai 66 ini tujuannya di bab yang ke-67. Apa judul bab 67? Itu dia. Itu dia puncaknya itu. Kalau sudah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah gunanya bab-bab 66 bab itu, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini, kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku lebih kedudukan yang sebenarnya yang telah diberikan kepadaku oleh Allah." Demikianlah kandungan dari bab ini. Mudah-mudahan sama-sama kita memahami bab yang ke-66 ini, bab yang terakhir dalam pembahasan ini. Adapun yang untuk bab yang ke-7 yang ke-67 itu adalah puncak dari amalan-amalan kita. Ini puncaknya, hasilnya mudah-mudahan bisa mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tersisa satu bab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di pekan yang akan datang, karena ini bab terakhir. Bab terakhir 67 kali pertemuan kita. Jadi setahun berapa tuh? Kalau anggap saja kadang ada Ramadan kita libur juga, hari raya kita libur juga, terkadang safar libur juga, safar umroh misalnya, ngantar anak ke pondok libur juga, dan belum bapak-bapak yang meliburkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang meliburkan diri. Ada yang pertama datang, wah, ibu-ibu nih biasanya, pas terakhir datang lagi. Ya, ibu-ibu yang di belakang. Jadi kita usahakan di pekan yang akan datang kita bisa hadir, karena bab yang terakhir. Bab yang terakhir, dan insya Allah kita tamatkan yang ketiga pembahasan. Kita telah bersama-sama perjalanan kita di matan usul salasa, lalu kita pindah, kita bahas juga qawaidul arba', kemudian kita masuk kitab tauhid. Dan setelah Idul Fitri nggak tahu apa yang dibahas, belum ada di pikiran lagi, karena kita nggak tahu apakah lanjut apa enggak. Nggak tahu kita, Allah itu sesuai dengan yang Allah izinkan. Allah izinkan kita bertemu, berjumpa, bersua lagi, sama-sama belajar, kita belajar. Tapi kalau Allah kehendaki lain, mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di majelis-majelis yang lain atau di tempat-tempat yang lain. Dan seandainya tidak bersua juga, mudah-mudahan Allah persuakan kita, jumpakan kita di surga Firdaus yang paling tinggi. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan satu tersisa bab yang ke-67 yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membahasnya bersama-sama, agar kita mengetahui keagungan dan kekuasaan zat yang maha mulia yang senantiasa kita menyembahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.